Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, ketemu lagi di Islami Twinda. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Temanya adalah sholat terganggu hal ini batalkan atau lanjutkan. Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan sebenarnya temanya nih sebenarnya ya. Luar biasa. Tapi gini, kita membahas lagi tadi apa yang kita sedang bahas sebelum iklan tadi. Nah mungkin ya jamaah mohon maaf sebelumnya habis buang air besar gitu ya kan. Kadang-kadang udah selesai terus langsung sholat. Nah ini kadang-kadang suka juga kejadian mungkin buat anak-anak muda juga pernah mengalaminya ya. Tiba-tiba pas lagi sholat itu kayak ada sesuatu yang keluar dari belakang. Nah tapi nggak ada bau ya kan. Atau ini masuk kategorinya kentut atau bagaimana? Apakah dulu pernah nih, coba pertanyaan kita nih ya, sahabat Rasulullah SAW kejadian seperti ini dan mengadu kepada Rasulullah, pernah nggak? Mungkin ada nggak kisahnya? Mohon izin Ustadz Bani penjelasannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Syekh Badruddin bin Abdullah Asyibli dalam kitabnya Gharaib wa Ajaib Minal Jinn itu mengatakan bahwa setan itu akan terus mengganggu dan menggoda manusia supaya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah ketika kita sholat. Dan target sasaran pertama supaya orang membatalkan sholat adalah dibisikin. Dibikin dia seolah-olah merasa kentut padahal belum kentut. Nah ini dia. Ini perasaan pertama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa ahadakumus syaitan, apabila setan datang mendatangi kalian lalu membisikkan kepada kalian merasa bahwa kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan batal. Nanti dia mengatakan innaka qad ahdasa, kamu udah batal itu, kamu udah batal. Batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Maka apa kata Rasulullah SAW? Falyaqul fi nafsihi, maka hendaklah dia berbicara di dalam hatinya, kadzabta, bohong, enggak, saya enggak batal, enggak batal. Itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, dulu ada sahabat Mas Badli, yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya lagi sholat ini, tiba-tiba perasaan nih kayak kentut, tapi kayak enggak gitu. Baunya sih enggak ada, suaranya pun enggak kedengeran gitu. Lalu bagaimana ya Rasul? Apakah saya batalkan sholat saya atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, la yansarif, jangan kamu batalin sholat hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dengar suaranya kentut itu atau mencium aromanya. Nah, jadi dua tuh. Kalau sudah kedengar suaranya pasti batal. Baik dengan telinga kita atau orang lain. Tapi kalau kita tidak mendengar, orang lain pun tidak mendengar suaranya dan tidak ada baunya, maka tetap lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kemudian menjadi kaidah usul fikih, bahwa keyakinan kita terhadap sesuatu tidak bisa digugurkan dengan keraguan yang muncul belakangan. Kita yakinnya apa? Yakinnya nggak batal. Yakinnya kita masih dalam kondisi berwudu. Yakinnya kita belum kentut. Tiba-tiba datang syak keraguan. Kentut apa enggak? Enggak apa kentut? Kentut apa enggak? Nah, itu keraguan-raguan. Maka tinggalkan keraguan itu, tetap berpegang pada yakin bahwa saya belum kentut. Betul tadi disinggung oleh guru kita Ustadz Syam, bahwa jangan semudah itu membatalkan sholat. Dikit-dikit gak batalin, dikit-dikit batalin, jangan. Gak boleh. Tetap kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak batal. Bahwa kita tetap melanjutkan sholat kita. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, itu tetap kita melanjutkan sholat kita dengan penuh keyakinan dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi hadis itu beda. Jadi kalau kentut yang ada suaranya itu fasa, yang tidak ada suaranya itu fasa, kata Rasulullah. Kalau yang ada suaranya durot, nah mungkin disesuaikan dengan suaranya kali ya. Iya. Kata Rasulullah SAW, idza fasa ahadukum fi shalah. Apabila di antara kalian yang ngampos suaranya enggak ada, tapi rasanya pasti ada keluar, baunya juga ada. Nah, ketika itu maka mohon maaf sekali, maka ketika itu fal yansarif, batalin salatnya, wal yatawaddo, wudu lagi, wal yu'idi shalah, maka dia kemudian ulangi salatnya. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani. Mudah-mudahan yang lagi nonton ini jelas ya. Jadi bisa cerita juga mungkin kepada orang tuanya atau mungkin mengalaminya sendiri gitu ya. Nah,